Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 250705198. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bubble sort pada tugas algoritma pemrograman unit 2. Sedikit penjelasan, bubble sort itu bekerja dengan cara membandingkan dua angka yang berdekatan, lalu menukar jika urutannya salah, dan juga mengulang proses sampai semua angka berada di tempat yang benar. Nah, pada kode ini perbandingan dilakukan dari kanan ke kiri. Jadi, supaya angka yang lebih kecil bergerak ke kiri dan angka yang lebih besar bergerak ke kanan. Baik, kita akan langsung ke step pertama. Jadi pada langkah pertama, program memanggil modul random. Modul ini digunakan untuk membuat angka acak yang nanti disimpan sebagai waktu awal dan waktu akhir. Nah, step kedua yaitu program membuat variabel data yang berisi angka-angka yang akan kita urutkan, yaitu 3, 9, 11, 3, 7. Step ketiga, data awal ditampilkan agar kita bisa melihat kondisi sebelum proses pengurutan dimulai. Step keempat, program menghitung jumlah elemen pada list. Hasilnya adalah 5 dan disimpan ke dalam variabel size. Nah, step kelima, program akan menyimpan angka acak ke waktu awal. Ini hanya simulasi, bukan waktu yang sebenarnya yang ada di dunia nyata. Jadi ini hanya waktu program aja. Jadi step ke-6, variabel A bernilai 1, artinya kita memasuki putaran pertama, bubble sort. Step 7, program menampilkan tulisan loop ke-1 agar kita tahu bahwa proses sedang berada pada putaran pertama. Step ke-8 sampai ke 14, pada bagian ini program membandingkan angka 3 dengan 7. Karena 3 lebih kecil, kedua angka ditukar. Tujuannya agar angka kecil itu bergerak ke kiri dan angka besar itu bergerak ke kanan. Step ke-15 sampai 21, selanjutnya angka 3 dibandingkan dengan 11. Karena 3 lebih kecil, ditukar lagi, angka 3 terus bergerak ke kiri dan angka 11 bergerak ke kanan. Step 22 sampai 28, angka 3 dibandingkan dengan 9. Karena lebih kecil, ditukar. Sekarang angka 3 hampir mencapai posisi yang benar. Step 29 sampai 32, program membandingkan 3 dengan 3. Karena nilainya sama, tidak perlu ditukar. Jadi step ke-33, variabel A menjadi 2, artinya kita masuk ke putaran kedua atau loop kedua. Step 34, program menampilkan loop kedua. Step ke-35 sampai 41, program membandingkan 7 dengan 11 karena 7 lebih kecil. Kedua nilai jadi ditukar. Step 42, B sama dengan 3. Step 43, bandingkan 7 dengan 9. Step 44, jika kondisi benar, maka step 45 M sama dengan 9. Step 46, data indeks 2 sama dengan 7. Step 47, data indeks 3 sama dengan 9. Step 48, cetak datanya. Jadi berubah lagi jadi 3, 3, 7, 9, 11. Perbandingan B sama dengan 2. Step 49, B sama dengan 2. Step 50, bandingkan 7 dengan 3. Step 51, kondisi salah. Jadi tidak bisa dibandingkan, maka kondisinya salah. Step 52, cetak data. Jadi datanya jadi 3, 3, 7, 9, 11. Loop ketiga nih. Nah, step 53, A sama dengan 3. Step 54 menampilkan loop ketiga. Step 55, B sama dengan 4. Step 56, bandingkan yang 11 dengan 9. Tidak ditukar. Jadi step 57, cetak data jadi 3, 3, 7, 9, 11. Step 58, B sama dengan 3. Step 59, bandingkan 9 dengan 7. Tidak bisa ditukar lagi. Jadi step ke-60, cetak data lagi jadi 3, 3, 7, 9, 11. Loop keempat. Sekarang step 61, A sama dengan 4. Step ke-62 menampilkan loop keempat.
step 63, B sama dengan 4. Step 64 bandingkan 11 dengan 9, jadi tidak bisa ditukar lagi. Step 65 cetak data Python nya jadi 3, 3, 7, 9, 11. Langkah setelah step 65 ada tambahan nih yang di waktu akhir random sama print execution complete. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung video. Jadi saya akan memberi sedikit ringkasan pada materi algoritma bubble sort ini. Nah, bahwasanya algoritma bubble sort ini mengajarkan kita itu bahwa proses yang tampak rumit sebenarnya hanyalah serangkaian perbandingan dan pertukaran yang dilakukan berulang kali sampai hasil akhirnya tercapai. Nah, yang menariknya itu perubahan besar nggak selalu terjadi sekaligus. Awalnya data memang acak, tapi sedikit demi sedikit setiap angka bergerak ke posisi yang tepat sampai akhirnya seluruh data itu tersusun dengan rapi. Ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam pemrograman itu masalah yang terkesan kompleks pun bisa diselesaikan ya kalau itu kita mampu memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang logis dan terstruktur seperti yang kita lakukan tadi. Ada banyak berapa loop yang sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya inti dari program ini bukan cuma soal mengurutkan angka saja, tapi juga memperlihatkan bagaimana algoritma itu bekerja secara sistematis, konsisten, dan cukup dapat diprediksi untuk menghasilkan solusi yang tepat. Nah, hanya segitu saja untuk ringkasan yang bisa saya sampaikan di penghujung video kali ini. Jadi jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Hafiz, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.